Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Sekarang saya bertugas di UPT SD Negeri 43 Rantebala, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik upaya saya dalam memimpin pembelajaran di SD Negeri 43 Rantebala. Namun, perlu kita ketahui bahwa sekolah ini berada di kaki Gunung Latimojong, salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, yang tepatnya di Desa Rantebala. Jarak dari sekolah ke pusat kota sekitar kurang lebih 45 km yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 50 menit dari rumah. Jauhnya perjalanan yang saya tempuh setiap hari untuk sampai ke sekolah bukan berarti menjadi hambatan, melainkan justru berubah menjadi tantangan yang memberi saya kekuatan baru. Setiap langkah yang saya ayunkan di medan yang terjal dan penuh rintangan membuat saya semakin memahami betapa berharganya sebuah perjuangan dalam dunia pendidikan. Tantangan ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih siap bertransformasi dan membuat saya terdorong untuk menjadikan sekolah ini tempat belajar yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kisah inspiratif ini berawal dari sebuah sekolah kecil di pelosok negeri, tepatnya di kaki Gunung Latimojong. Sekolah ini hanya memiliki murid sebanyak 77, namun semangat yang tumbuh di dalamnya terasa begitu besar. Di sekolah kami, nilai toleransi dijunjung tinggi, meski terdapat dua agama berbeda yang dianut oleh para murid. Hal ini sama sekali tidak menjadi penghambat bagi kami dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Justru keberagaman itu mengajarkan kami pentingnya saling menghargai dan memahami satu sama lain. Keterbatasan sarana dan prasarana yang kami miliki juga bukan sesuatu yang bisa mematahkan semangat kami. Semua kekurangan itu kami jadikan pemicu untuk terus bergerak maju sebagai agen perubahan, terutama bagi kemajuan pendidikan di wilayah Latimojong. Saya percaya bahwa selama ada kemauan, keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah. Sesungguhnya, ketekunan yang terus diasah melalui pengalaman dan tantangan di daerah terpencil akan menjadi peluang besar bagi saya untuk tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin yang tangguh. Jauhnya perjalanan yang saya tempuh setiap hari untuk sampai ke sekolah bukan berarti menjadi hambatan, melainkan justru berubah menjadi tantangan yang memberi saya kekuatan baru. Setiap langkah yang saya ayunkan di medan yang terjal dan penuh rintangan membuat saya semakin memahami betapa berharganya sebuah perjuangan dalam dunia pendidikan. Tantangan ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih siap bertransformasi dan membuat saya terdorong untuk menjadikan sekolah ini tempat belajar yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kisah inspiratif ini berawal dari sebuah sekolah kecil di pelosok negeri, tepatnya di kaki Gunung Latimojong. Sekolah ini hanya memiliki murid sebanyak 77, namun semangat yang tumbuh. Pendidikan di pelosok desa adalah bukti nyata semangat dalam mengabdi mampu menembus batas geografis.
Sejatinya, para guru di pelosok adalah pahlawan tanpa jubah yang dengan dedikasi tinggi membuka gerbang ilmu bagi generasi penerus. Pendidikan bukan sekedar proses memberikan ilmu, tetapi bagaimana mereka menyalakan api harapan di setiap individu yang dapat menerangi masa depannya. Menjadi pemimpin, saya hadir sebagai sosok penyemangat, membangun harapan, serta menjadi role model, di mana teladan, panutan, dan sosok inspiratif di setiap langkah kecil yang bermakna. Bukan hanya hadir sekedar fisik, namun hadir dengan hati yang terbuka, sikap yang reflektif, serta komitmen yang kuat untuk mengubah wajah pendidikan di tingkat sekolah dasar, terkhusus di Kecamatan Latimojong. Saya percaya keberanian dan tekad yang kuat serta hadir secara penuh di tengah-tengah pendidik, mendengarkan keluh kesah mereka untuk menjadi penyemangat dalam setiap aktivitas mereka. Melalui berbagai praktik baik ini, gaya kepemimpinan visioner saya terapkan di sekolah yang dikenal dengan sebutan akvis untuk menunjang kelompok belajar di sekolah yang kami namai Sarasa dengan akronim Sahabat Belajar Meraih Asa. Pada kelompok belajar ini, kami menitik beratkan pada peningkatan literasi siswa di mana pencapaian mutu sekolah kami tahun 2024 kemampuan literasi siswa berada di posisi terendah. Dengan kelompok belajar ini tentunya akan membawa siswa ke dalam pembelajaran yang konseptual dengan tidak mengesampingkan budaya lokal yang ada. Sarasa akan menjadi wadah dalam kebersamaan, saling mendukung dalam berproses, memperoleh pengetahuan untuk mencapai harapan, impian, tujuan masa depan. Senin, 2 Oktober 2023. Pertama kali saya ditugaskan di SD Negeri 43 Rantebala, Kecamatan Latimojong. Hal yang pertama saya lakukan adalah mempelajari visi misi sekolah, apa yang harus dicapai, dan bagaimana mencapainya, serta menghubungkan dan menyesuaikan dengan capaian mutu pendidikan. Dalam hal ini, rapor mutu sekolah. Dari hasil tersebut, 6 indikator. Satu indikator yang berada di posisi terendah yaitu kemampuan literasi. Dari hasil capaian rapor mutu pendidikan sekolah tahun 2024 menunjukkan hampir semua indikator mengalami penurunan. Dilihat dari 6 indikator, kemampuan literasi murid berada di posisi terendah. Inilah yang membuat saya resah, sehingga saya berinisiatif melakukan langkah pembelajaran berkolaborasi dengan orang tua, guru, dan murid dalam kelompok belajar dengan meningkatkan minat baca murid melalui pojok baca, perpustakaan, literasi lokal, dan literasi melalui pemanfaatan digital seperti HP, laptop, Chromebook yang tersedia. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah rapat dengan guru, merefleksi hasil rapor mutu pendidikan, merancang sarana pembelajaran yang akan menunjang peningkatan literasi murid, membuat pojok baca di beberapa kelas. Murid memanfaatkan pojok baca tersebut pada awal pembelajaran dan jam istirahat. Selanjutnya, menata perpustakaan. Siswa mencari bahan literasi lokal di majalah untuk dibuat clipping, selanjutnya dipasang di mading sekolah. Bukan hanya literasi lokal saja, siswa mencari bahan literasi melalui HP, laptop, dan Chromebook yang tersedia di sekolah.
Beberapa tantangan yang saya hadapi di sekolah, di antaranya prasarana yang tidak memadai, kurangnya ruang kelas yang permanen, sehingga sulit untuk membuat tempat literasi yang nyaman. Selain prasarana, dukungan dari masyarakat dan orang tua sangat kurang, sehingga pengawasan dukungan sosial dan disiplin belajar di rumah sangat rendah. Pendidikan anak sejatinya didukung oleh sarana yang memadai serta dukungan orang tua, sehingga pembelajaran lebih kondusif. Gaya kepemimpinan visioner merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan yang saya lakukan. Tentunya membawa pembelajaran di kelas lebih bermakna, menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita kenal dengan metode project based learning. Hal yang dilakukan di dalam kelas antara lain, guru memulai dengan pertanyaan pemantik tentang masalah yang siswa alami secara nyata, menyusun perencanaan proyek, menentukan tujuan langkah, dan pembagian tugas. Yang kedua, guru memanfaatkan alam sekitar sebagai sarana pembelajaran yang membuat siswa lebih antusias dalam belajarnya. Yang ketiga, siswa mencari data permasalahan yang dialami dengan memanfaatkan praktek kecil di kelompoknya. Yang keempat, melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan kombel dan pelatihan antar KKB. Yang kelima adalah melakukan refleksi berkelanjutan yang berbasis rapor mutu pendidikan dari tahun 2023 sampai 2024, membantu kami dalam menyusun perencanaan berbasis data yang dapat memberikan gambaran secara objektif terkait mutu layanan sekolah kami, serta melakukan refleksi terhadap praktik kepemimpinan kami ke depan. Sebagai contoh, indikator kemampuan literasi tahun ini naik 16,96% setelah kami melakukan refleksi di sekolah. Ini tentunya kenaikan yang signifikan dan keberhasilan dalam kelompok belajar yang kami bina di sekolah. Demikianlah praktik baik saya dalam memimpin pembelajaran di Satuan Pendidikan di SD Negeri 43 Rantebala. Aksi kepemimpinan visioner yang saya terapkan selama mengolah kelompok belajar bersama merupakan langkah yang saya lakukan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik pada pendidikan di satuan sekolah dasar. Semoga kisah inspiratif ini dapat menjadi teladan bagi teman kepala sekolah yang ada di luar sana. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.